Berikut, karena para gembala takutlah, maka mereka percaya pada isi berita kesukaan itu. Karena ada rasa takut di dalam diri para gembala, sehingga mereka percaya akan berita kesukaan itu. Kita seringkali sulit untuk percaya kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak punya rasa takut. Sulit kita mengimani janji-janji Tuhan dalam hidup kita karena kita nggak punya rasa takut dalam hidup. Maka Natal tidak akan punya arti apapun bagi para gembala yang ketakutan kalau mereka memilih untuk tetap tinggal dalam ketakutan mereka dan tidak mau melangkah maju. Natal tidak akan ada artinya kalau para gembala tetap diam di tempat mengurus ternak, tidak mau pergi ke Bethlehem untuk menyambut apa yang sudah Tuhan sampaikan buat mereka. Berikut, maka ini buat kita semua hari ini, ketaatan para gembala kepada berita itu bukan hanya sekedar menjadi sarana kesaksian bagi orang banyak, tapi justru garis bawahi menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi mereka. Jadi kalau saya tanya hari ini, apa yang menjadi sumber kekuatan kita di tengah kerapuhan hidup, di tengah ekonomi yang carut marut hari ini, di tengah beban hidup PPN 12% terhitung 1 Januari 2025. Apalagi hari ini kita udah nggak biasa pegang uang cash, semuanya pakai QRIS, dan QRIS itu akan kena PPN 12% katanya. Jadi kembalilah kepada zaman bahla, bawalah uang tunai. Jangan lagi cuma sekedar bawa handphone, QRIS. Karena sekarang beli Aqua 1 botol aja udah pakai QRIS. Itulah hebatnya di Indonesia. Aqua 4.000, 5.000 udah pakai QRIS. Orang udah nggak bawa duit di sakunya. Orang Indonesia kan hebat, udah nggak biasa pegang uang tunai, semuanya pakai QRIS. Tapi lihat, ketaatan itu menjadi langkah awal mengalami sukacita dan sekaligus mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Tanpa ketaatan, maka sukacita dan kekuatan itu sulit untuk kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Berikut, nah, tindakan para gembala ketika mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem, maka di sini kita belajar mereka punya komitmen untuk mementingkan Yesus daripada pekerjaan mereka sendiri. Para gembala mementingkan Yesus daripada pekerjaan mereka sendiri. Kita hari ini kalau disuruh ke gereja masih mikir, nanti aja lah. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu berarti sekarang itu hari ini, saat ini, bukan besok, bukan lusa. Mother Teresa pernah berkata, yang kita punya hanya hari ini, karena hari esok itu bukan punya kita. Yang kita punya hanya hari ini, hanya hari ini. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, lakukan hari ini. Kalau mau meminta maaf, lakukan hari ini. Kalau mau memberikan pengampunan, lakukan hari ini. Kalau mau berdamai dengan sesama, lakukan hari ini. Jangan tunggu esok, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena hari esok bukan punya kita. Kita selalu berpikir, saya pengen berbuat baik kalau nanti saya jadi orang kaya. Hello, kalau kita udah jadi orang kaya, nggak kepikiran lagi kita mau berbuat baik. Karena kita sibuk untuk terus menambah kekayaan kita. Mother Teresa berkata, jika Anda sibuk mencuci kaki orang lain, maka Anda nggak punya waktu melempar batu kepada orang lain. Kalau kita sibuk melakukan apa yang baik dalam hidup, maka kita nggak punya waktu untuk melakukan yang jahat bagi orang lain. Jangan suka berbuat jahat sama orang. Tapi mereka, para gembala, lebih mementingkan Yesus. Jadi kalau hari ini ibu bapak datang ke tempat ini, semoga itu ikhtiar, semoga itu komitmen, semoga itu motivasi bapak ibu ingin menunjukkan bahwa bapak ibu lebih mementingkan Yesus daripada apa yang kita punya dalam hidup. Berikut, semua sudah tahu tentang
Semua sudah tahu. Slide berikut. Mari kita pergi ke Bethlehem. Apa artinya? Slide yang berikut. Lanjut. Terus. Sama-sama bilang sama saya. 3, 2, 1. Tuhan ingin kita meluangkan waktu, memberi diri untuk sebuah perjumpaan dengan Dia. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu berarti Tuhan mau kita meluangkan waktu untuk Tuhan, memberi diri untuk sebuah perjumpaan dengan Dia. Maka jangan lagi ada orang-orang di gereja kita rajin datang ke rumah-rumah ibadah, tetapi nggak pernah bisa menjaga lidah. Jangan lagi kita lebih suka melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita nggak pernah mau duduk diam dengan Tuhan. Maka ibu bapak saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Lebih sukakah kita meluangkan waktu untuk Tuhan, ataukah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat dalam hidup kita masing-masing? Ada banyak anak-anak muda survei bilangan riset. Hasil surveinya mengatakan begini. Setiap tahun ada 1 juta anak muda mulai meninggalkan gereja. Setiap tahun 1 juta anak muda mulai meninggalkan gereja. Dan survei itu dilakukan di 3 negara. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan yang ketiga Indonesia. Ini menjadi refleksi bagi kita para hamba-hamba Tuhan, ibu bapak, para pendeta, pastor, romo, frater, suster, bruder, dan sebagainya. 1 juta orang muda. Survei ini, kalaupun banyak di antara kita yang mungkin tidak percaya, tapi survei ini membuktikan bahwa 1 juta orang muda boleh meninggalkan gereja. 37% remaja tidak lagi mau membaca Alkitab. 37% remaja tidak lagi mau baca Alkitab. Itulah yang terjadi hari ini. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk menjawab, untuk mengantisipasi hasil survei ini? Berikut. Maka marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, diingatkan, kita diajak meninggalkan kesibukan, kesenangan pribadi untuk merasakan kehangatan Kristus yang terbaring dalam hati kita masing-masing. Tanggalkan sejenak rutinitas, tanggalkan sejenak kesibukan-kesibukan kita, termasuk kesenangan pribadi kita, supaya kita bisa merasakan kehangatan Kristus. Maka saya mendorong, saya mengajak kita semua, umat Kristiani di Kabupaten Majalengka, supaya umat Kristen, umat Kristiani di Majalengka adalah pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan kehangatan. Pribadi-pribadi yang selalu membawa kehangatan. Kehadiran kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidup kita menjadi motivasi bagi banyak orang. Itulah yang diharapkan. PKSG Majalengka itu menjadi rumah bersama bagi kita semua. Karena di PKSG Majalengka inilah semangat untuk saling bertumbuh, membangun, menguatkan, menopang, itu harusnya kita wujud nyatakan. Di PKSG bukan tempat untuk cari panggung. PKSG bukan tempat untuk cari nama. PKSG bukan tempat untuk mencari popularitas. Karena pengurus PKSG adalah pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan diri. Saya selalu mengingatkan diri saya, di gereja yang saya layani, saya mengingatkan diri saya bukan siapa-siapa. Tugas saya hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah saya tidak dikenal, biarlah saya tidak dipuji, tidak diagung-agungkan oleh orang, tidak apa-apa. Karena seperti lagu sekolah minggu bilang begitu toh, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harusnya Tuhan yang dimuliakan, bukan saya, bukan bapak ibu para pendeta, termasuk para pengurus PKSG. Jadi sekali lagi, mimbar altar ini bukan tempat untuk cari panggung. Semoga kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan diri kita. Kenapa? Kalau udah selesai dengan diri kita, nggak ada lagi yang namanya ambisi-ambisi negatif. Nggak ada lagi hasrat hanya untuk dipuji, hanya untuk diagungkan. Nggak ada.
karena kita hanya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Majalengka yang kita cintai ini. Yang ketiga, Bethlehem adalah sebuah hati yang berjumpa dengan siapa saja yang berkehendak baik. Bethlehem itu adalah hati kita yang selalu punya kehendak baik. Lihatlah, anak-anak remaja pemuda malam hari ini banyak banget yang hadir. Ada yang masih statusnya jomblo maksimal. Ada yang statusnya Sebastian. Tahu Sebastian? Sebatas teman tapi tanpa kepastian. Ada juga yang statusnya Sumatera. Tahu Sumatera? Sudah mantan tapi masih ada rasa. Nah, itu paling ada yang kayak gitu, ada. Ini di sini ada, di atas juga ada. Jadi ada 3 kategori remaja pemuda yang hadir malam hari ini. Saya tahu itu, nggak usah diajarin sama saya, karena saya juga pernah muda. Jadi ada yang jomal, udah Natal kesekian, nggak juga punya gandengan. Padahal truk aja gandengan di depan sana. Ada truk gandeng toh? Masa truk aja gandengan kita nggak gandengan? Ada yang sudah berdoa, ada yang sudah mohon sama Tuhan, doa puasa supaya punya jodoh, tapi sampai hari ini belum punya jodoh. Saya cuma mau bilang sama teman-teman pemuda, coba pergi ke gerbang tol. Pergi ke gerbang tol yang terdekat, gerbang tol Bandara Kertajati, Majalengka sana. Lihat di sana ada sebuah tulisan. Tahu nggak ada tulisannya apa? Di sana ada tulisan di gerbang tol itu, pastikan saldo Anda cukup. Jadi kalau Anda belum punya jodoh sampai malam hari ini, pastikan saldo Anda cukup. Itu aja. Jadi nggak usah salahkan Tuhan, enggak, memang saldonya nggak cukup. Bagaimana mau punya jodoh? Dan ingat, kalau tahun lalu punya jodoh, tahun ini nggak ada jodoh, baca saja Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya kalau Tuhan kasih ya terpuji Tuhan, kalau Tuhan ambil ya puji Tuhan juga, kan gitu dong. Itu kan alkitabiah banget. Jadi kalau tanya orang, kenapa kau nggak punya jodoh? Dulu kau ada pacarmu, baca Ayub 1 ayat 21. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini ada yang korban sakit hati, jadi gak semua mau menyebutkan teks itu. Berikut. Nah, Bethlehem adalah keluarga-keluarga kita yang mengalami kelahiran Kristus yang membawa sukacita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pulang ke rumah kita masing-masing. Karena ada orang Kristen, Kristiani, kadang kalau di rumah nggak pernah bisa dia tidur. Insomnia kalau di rumah, subuh baru bisa tidur. Tapi kalau datang ke gereja, baru 5 menit udah tidur di gereja. Itu gereja luar biasa, menjadi berkat. Karena bisa bikin orang yang gak pernah bisa tidur, cepat tidur di gereja. Dan biasanya duduknya selalu di belakang. Ah, ini dia. Jadi mulai besok, mulai hari Minggu besok, Minggu setelah Natal, jangan bangga kalau duduk di belakang. Tapi berbondong-bondonglah untuk datang ke gereja. Bahkan kalau perlu duduk di tempat yang paling depan. Berikut. Ini yang negatifnya. Jangan-jangan Bethlehem itu adalah kita, hati kita, keluarga kita yang masih syarat dengan berbagai macam hawa nafsu duniawi. Hasrat untuk menjatuhkan orang lain, hasrat untuk menjegal orang lain. Itukah Natal yang kita rayakan? Kalau mau naik, naiklah, tapi jangan suka menjatuhkan orang lain. Kalau mau berbahagia, berbahagialah tanpa pernah menyakiti orang lain. Jadi jangan lagi ada lagu zaman dahulu, apa itu ya? Senyummu adalah tangismu. Setiap kali engkau tersenyum, hatiku tersakiti. Itu enggak orang Kristen sebetulnya. Tapi tugas kita adalah kalau kita bahagia, orang bahagia kita juga bahagia. Sebaliknya orang sedih kita juga sedih. Jauhlah ini dari diri kita. Jauhlah kesombongan. Jangan sombong jadi orang. Ya, ingat bangau, sehebat-hebatnya bangau lompat terbang tinggi, ujung-ujungnya jadi kecap. Itu bangau. Jadi bangau terbangnya kemana-mana. Iya, hebat bang, hebat kali bangau itu, kata hebat. Tapi lihat, sehebat-hebatnya bangau terbang kemanapun, ujung-ujungnya jadi apa? Kecap bangau. Jadi nggak ada yang disombongkan dalam hidup. Kalaupun hari ini kita banyak yang kita punya, kan sementaranya itu. Saya selalu mengajak, saya ajak kita semua, kalau memberi sama orang, ingat nggak dulu ya, berapa banyak di sini orang Sumatera Utara?
Samosir, Toba Samosir, Kumbang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Lubuk Pakam, Karo, semua. Dulu orang Batak punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Dulu di kampung orang Batak jarang punya televisi. Jadi kalau mau nonton televisi, pergi ke rumah tetangga yang punya TV. Nontonnya dari mana? Dari jendela. Jendelanya kebuka, nontonlah dia dari sini tuh, dia lihat dan nonton itu tuh. Begitu dia yang punya rumah tahu, dia ikut nonton, apa yang terjadi? Jendelanya ditutup. Sedih enggak? Sedih. Tapi hari ini orang yang dulu nutup jendela supaya tetangganya nggak nonton TV, udah nggak nonton TV lagi. Hari ini berapa banyak kita masih nonton TV di rumah? Anak-anak masih nonton TV? Enggak. Masih nonton TVRI? Enggak. Ibu-ibu masih nonton? Masih. Paling banter Indosiar. Pasti sinetronnya Azab. Rata-rata ibu-ibu begitu. Dan ibu-ibu tuh bangga banget dengan Indosiar. Lalu nanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa ya kalau istri-istri di Indosiar itu kok nangis mulu? Nangis mulu kerjanya. Dari awal, dari episode 1 sampai episode terakhir, nangis mulu. Jawabannya sederhana, karena mereka dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak nangis itu. Karena mereka dibayar hanya untuk menangis. Makanya jangan keseringan nonton Azab. Jangan keseringan nonton drama Korea. Makanya ibu-ibu hampir setiap saat pengen wajahnya glowing. Perginya ke MS Glow. Bapak-bapak pun nggak mikirnya bapak-bapak. Bapak-bapak juga pengen istrinya secantik Bunga Citra Lestari. Pengen nggak seperti Aura Kasih, mulus wajah istrinya? Pengen. Tapi modalnya cuma 10.000. 10.000 itu cuma bisa beli apa? Tepung sajiku. Tahu tepung sajiku? Bisa bikin kriuk kayak ayam KFC. Jadi wajah istrinya nggak glowing, nggak mulus, tapi kriuk. Jadi kalau bapak-bapak pengen istrinya mulus, modalin 2,5, 500. Saya udah cobain istri saya, tapi saya bilang sama dia begini, Beb, aku terima kau apa adanya. Saya udah bilang sama dia, aku terima kau apa adanya. Ini pertama dan terakhir kali kita pergi ke RH Klinik. Besok-besok jangan lagi pergi, karena bangkrut awak. Kalau 2 kali setahun kau pergi ke sini, awak yang bangkrut. Karena ya, ratusan ribu. Jadi saya bilang, gak usah lah, aku terima kau apa adanya. Aku mencintaimu dari kau masih langsing sampai langsung, bahkan sampai melengkung sekalipun. Aku mencintaimu. Ibu-ibu juga bilang begitu. Aku mencintaimu dari kau masih ganteng sampai kau menjadi gentong sekalipun. Aku tetap mencintaimu. Itu aja. Hanya itu kalimat supaya kita nggak tekor di luar sana. Berikut. Sama-sama bilang sama saya. 3, 2, 1. Berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat. Tetaplah berbuat baik. Setuju? Setuju? Dari 800 cuma 30 yang ngomong. Setuju? Bagus. Kalau kayak gini suaranya Pak, nanti pulang kasih konsumsi ya Pak. Kasih konsumsi. Pesan saya untuk ibu bapak semua, keluarga besar umat Kristen di Kabupaten Majalengka, dengar baik-baik kalimat ini. Tetaplah menjadi orang baik. Jika beruntung, kita akan menemukan orang baik. Kalaupun tidak, biarlah orang baik yang menemukan kita. Tetaplah jadi orang baik. Jika beruntung, biarlah orang baik menemukan kita. Jika tidak, biarlah kita ditemukan oleh orang baik di luar sana. Slide yang berikut. Maka Bethlehem juga adalah apa? Bethlehem juga adalah rumah roti masa Naomi. Mengingatkan kita, mengajak kita untuk terus mendekat pada berkat dan menempuh jalan yang memberkati. Mendekatlah kepada berkat. Jangan jauh-jauh dari berkat. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dan tempuhlah jalan yang memberkati kita semua. Berikut. Maka Bethlehem juga adalah tempat Rahel dikuburkan. Artinya apa? Artinya untuk mendekat kepada Tuhan kita perlu mengubur segala pemujaan kepada berhala. Kita perlu meninggalkan keakuan kita, sekaligus mematikan rasa kesombongan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah wujud nyata. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Terakhir, sama-sama bilang sama saya dan kita ucapkan secara perlahan-lahan. 3, 2, 1. Setiap kali
kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan pengharapan kepada seseorang yang putus asa, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan harapan Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang lain, kita merayakan Natal. Sederhana sekali perayaan Natal yang bisa kita nikmati. Hanya dengan ketiga hal ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Akhirnya seorang uskup di Italia bernama Angelus Silesius pernah berkata begini, Kristus dapat lahir 1000 kali di Bethlehem, tetapi jika Kristus tidak lahir dalam hidupmu, maka sia-sialah pesta Natal. Kristus dapat lahir 1000 kali di Bethlehem, tapi jika Kristus tidak lahir dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam hatimu, maka sia-sialah pesta Natal. Terakhir, mana yang terakhir? Ini paling penting. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini. Bapak, terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk penjelasan dan perenungan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Dimampukan Tuhan kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus lewat PKSG Kabupaten Majalengka, lewat gereja kami masing-masing, lewat keluarga kami masing-masing, bahkan tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami berada, biarlah itu menjadi laboratorium di mana kami boleh memperlakukan setiap hukum, ketetapan, perintah, berita Natal yang kami dengarkan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan meneguhkan pengurus PKSG Kabupaten Majalengka periode 2024-2027. Dengan ini saya mengundang pengurus inti dari PKSG Kabupaten Majalengka untuk maju ke depan. Kepada pengurus inti dimohon untuk maju ke depan. Dengan hormat kami undang Ketua Umum Pak Pendeta Royke Tumbelaka, MTH, Wakil Ketua Bapak Ramses Siregar, Sekretaris 1 Bapak Pendeta Dr. Markus Kusni, Sekretaris 2 Bapak Pendeta Enos Tulak, dan Bendahara Bapak Edison Silaban. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita berdiri pengurus inti, masih ada bidang-bidang lain yang mendukung, menopang para pengurus inti. Dan hari ini kita mau bawa dalam doa para pengurus yang berdiri di hadapan kita. Hari ini saya mengajak kita semua yang mencintai PKSG di Kabupaten Majalengka, support, dukung, doakanlah mereka. Berikanlah pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang membangun buat para pengurus, supaya pengurus bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan umat beragama lain yang ada di Kabupaten Majalengka, sehingga pada akhirnya kehadiran PKSG di Kabupaten Majalengka boleh senantiasa menjadi berkat bagi Kabupaten Majalengka. Mari kita topang mereka dalam doa, mari kita dukung mereka, dan support dari ibu bapak sekalian sangat kita butuhkan untuk menopang mereka semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Sang Bayi Natal Kudus yang kami ingat ulang dan rayakan kelahiran-Mu pada malam hari ini, terima kasih untuk Bapak, para hamba-Mu yang berdiri di hadapan kami pada malam hari ini. Mereka-mereka yang sudah dipilih, ditetapkan sebagai pengurus inti, termasuk bidang-bidang yang ada di dalamnya.
yang melengkapi struktur ini telah dipilih ditetapkan menjadi pengurus PKSG Kabupaten Majalengka untuk 3 tahun ke depan. Hari ini kami menyerahkan para hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menguatkan, Tuhan menopang, Tuhan memperlengkapi mereka satu persatu. Kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan yang sama akan memperlengkapi mereka, memampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam roda organisasi PKSG Kabupaten Majalengka. Semoga kami semua, umat Kristiani yang ada di Kabupaten Majalengka, diberikan kemampuan untuk mendukung mereka, untuk menopang mereka, untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Seraya juga kami akan terus berkolaborasi dengan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Majalengka, dengan pemerintah daerah, dengan forum komunikasi umat beragama, untuk majelis-majelis agama yang ada di Kabupaten Majalengka, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Tuhan berkati para hamba-Mu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kesehatan yang sempurna, dan kami percaya berkat Tuhan mengalir atas mereka semua hari ini. Kami meneguhkan para hamba-Mu sebagai pengurus PKSG Kabupaten Majalengka. Semoga melalui wadah persekutuan kerjasama gereja-gereja Kabupaten Majalengka, kami betul-betul mau bekerja sama. Kami betul-betul bergandengan tangan. Kami betul-betul mengesampingkan ego sektoral, tetapi kami lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan umat Tuhan di atas kepentingan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Persilakan kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari Paduan Suara GKI Jatiwangi. So